Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di s.id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk TPG P3K yang terhitung mulai TMT beliau menjadi P3K itu kemungkinan akan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau dibayarkan oleh pemerintah daerah, tidak oleh pemerintah pusat. Jadi akan berpindah, yang awalnya dari pusat akan berubah menjadi dari pemerintah daerah. Begitupun mungkin bagi SD ataupun SMP. Nah, ini Bapak Ibu bisa konfirmasi pada dinas masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu syarat mutlaknya adalah Bapak Ibu harus mengupdate datanya pada aplikasi Dapodik, sehingga ketika diupdate data pada aplikasi Dapodik, maka info GTK Bapak Ibu, nah di sini info GTK-nya akan juga berubah, yaitu terkait tempat kerja yang baru. Sesuai TMT Bapak Ibu menjadi P3K, kemudian tempat kerja, bulan TMT, masa kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit saja kepada Bapak Ibu P3K guru sebagai informasi saja atau pengetahuan. Kenapa? Karena yang mengupdate data ini adalah dari pihak operator sekolah. Seandainya dari Dapodik operator sekolah itu ada yang terkunci, otomatis di situ kewenangannya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ataupun Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing. Jadi tidak semua data yang bisa diupdate melalui akun Dapodik di lembaga. Nah, contohnya seperti apa, Mas? Di sini akan saya contohkan. Nah, pada aplikasi Dapodik di lembaga, maka operator itu bisa mengecek atau Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan kepada operator. Misalnya nih suatu contoh ya Bapak Ibu, di sini saya akan memilih P3K guru dari salah satu lembaga. Nah, ini Dapodik dari lembaga. Contohnya SMKN 1 Sempol. Nah, kita klik diubah di sini. Ini pada aplikasi Dapodik di sekolah. Nah, kita cek pada edit GTK atas nama Adi Purnama ini. Nah, untuk namanya sudah benar. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk yang berwarna abu-abu seperti NIK ini tidak dapat dirubah secara permanen. Nah, contohnya seperti ini. Untuk status kepegawaiannya, di sini status kepegawaian P3K ini tidak dapat dirubah oleh operator. Jadi yang bisa merubahnya adalah Dinas Pendidikan yang ada di sini. Kemudian NUPTK ini tidak dapat dirubah oleh operator. Dan juga Bapak Ibu di sini wajib memasukkan NRG. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini sertifikasi, maka wajib dimasukkan NRG-nya. Nah, di sini NRG Bapak Ibu bisa masukkan secara manual melalui operator di masing-masing lembaga. Kemudian SK pengangkatan, TMT pengangkatan, dan lembaga pengangkatnya di sini diisi. Tapi sekali lagi ini yang mengisi adalah Dinas Pendidikan. Nah, untuk Bondowoso kemarin sudah dilakukan proses perubahan data secara massal. Selain di Bondowoso, di kabupaten manapun saya yakin sudah melakukan proses update data untuk P3K tersebut pada Dapodik. Nah, jadi saya sudah pernah meminta data kepada lembaga untuk dilakukan proses editing data pada aplikasi Dapodik karena operator itu tidak dapat merubah secara otomatis di aplikasi Dapodik sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini berwarna abu-abu, otomatis tidak dapat dirubah oleh operator. Yang bisa dirubah adalah misalnya nomor induk P3K, kemudian NRG ini bisa. Yang bertanda seperti ini nih bisa dirubah. Nah, di sini juga Bapak Ibu, untuk TMT pengangkatan, sumber gaji, kartu pegawai Karis Karsu, misalnya ada Bapak Ibu segera lengkapi. Jadi yang terdapat di sini misalnya Bapak Ibu bisa ubah dan bisa Bapak Ibu update, maka Bapak Ibu segera lakukan update. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu molor waktunya untuk mengupdate data di Dapodik ini, otomatis akan berdampak pada info GTK Bapak Ibu yang juga pengambilan datanya akan mundur. Sehingga kenapa? Maka untuk proses pencairan sertifikasi Bapak Ibu itu akan terundur juga seperti itu. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu sigap
dalam pengupdatean data di Dapodik, maka saya yakin untuk info GTK-nya akan terupdate juga secara cepat. Karena info GTK itu membaca secara periodik, seperti itu. Jadi saya tekankan kepada Bapak Ibu, pastikan status kepegawaiannya adalah P3K. Meskipun Bapak Ibu di sini tidak dapat merubah secara mandiri, maka Bapak Ibu harus melakukan proses usulan ke dinasnya agar di sini berubah statusnya menjadi P3K. Kenapa? Karena agar info GTK Bapak Ibu itu bisa terupdate menjadi P3K guru. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk memasukkan NRG-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan proses simpan. Ini operator yang bisa merubahnya. Nah, klik simpan kemudian oke dan kita tutup seperti itu. Jangan lupa untuk memverifikasi akun. Di sini masih belum terverifikasi. Nah, saya coba sekarang kita tukar pengguna ke akses Bapak Ibu sendiri. Jadi akun Bapak Ibu di sini. Kita tukar pengguna. Nah, ketika kita klik tukar pengguna, sekarang saya akan masuk pada dashboard dari PTK Bapak Ibu. Jadi ini adalah akun Dapodik Bapak Ibu. Memang mungkin Bapak Ibu di sini masih belum paham, tapi inilah akun dari Bapak Ibu di Dapodik. Jadi nama itu tidak bisa dirubah karena sesuai dengan NIK untuk nama. Dan data-data di sini mohon segera dilengkapi. Yang masih kosong maka segera Bapak Ibu bisa lengkapi. Dan pastikan sekali lagi NRG di sini harus terisi. TMT pengangkatan P3K-nya harus terisi juga. Nah, kemudian setelah mengupdate data barulah Bapak Ibu melakukan simpan. Jadi seperti itulah Bapak Ibu untuk mengupdate data pada aplikasi Dapodik, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu itu mengupdate data maka akan terbaca secara otomatis oleh sistem info GTK. Dan nantinya info GTK tersebut sebagai dasar Bapak Ibu untuk proses pencairan TPG. Nah, mungkin jadi setiap kebijakan masing-masing daerah mungkin berbeda-beda. Tapi saya yakin pasti sama untuk proses update-nya. Untuk daerah lain mungkin TW2 di situ masih terbayarkan oleh pusat mungkin. Tapi untuk Provinsi Jawa Timur kemungkinan yang TW2 untuk bulan Juni itu mungkin terbayarkan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Karena di sini sudah diwanti-wanti oleh Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan update data pada aplikasi Dapodik. Sehingga untuk semester 2 di tahun 2022 ini Bapak Ibu sertifikasinya sudah berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan begitu pula saya sampaikan untuk Bapak Ibu di kabupaten manapun, mohon Bapak Ibu segera lakukan update data pada aplikasi Dapodiknya. Segera hubungi operator Dapodiknya. Dan segera konfirmasi ke dinas misalnya membutuhkan bantuan dari dinas masing-masing. Mungkin cukup sekian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.